Selamat datang di channel YouTube Kak Ashendi, dan kali ini adalah audiobook episode ke-9 untuk buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu channel YouTube ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk langsung ke bukunya. 5. Sarana berpikir ilmiah. Burung beo tidak bisa menyanyi, bicara, mungkin holler, tetapi sumpah setengah mati mereka tidak bisa menyanyi. Truman Capote dalam In Cold Blood, New York, Signet pada tahun 1965 halaman 27. 15. Sarana berpikir ilmiah. Perbedaan utama antara manusia dan binatang terletak pada kemampuan manusia untuk mengambil jalan melingkar dalam mencapai tujuan. Seluruh pikiran binatang dipenuhi oleh kebutuhan yang menyebabkan mereka secara langsung mencari objek yang diinginkannya atau membuang benda yang menghalanginya. Dengan demikian, sering kita melihat seekor monyet yang menjangkau secara sia-sia benda yang dia inginkan, sedangkan manusia yang paling primitif pun telah tahu mempergunakan bandringan, lasso, atau melempar dengan batu. Manusia sering disebut Homo faber, makhluk yang membuat alat, dan kemampuan membuat alat itu dimungkinkan oleh pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan tersebut juga memerlukan alat-alat. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tak dapat dilakukan. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh sebab itulah, maka sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah ini, seyogyanya kita telah menguasai langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah tersebut. Dengan jalan ini, maka kita akan sampai pada hakikat sarana yang sebenarnya, sebab sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencari suatu tujuan tertentu, atau dengan perkataan lain, sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Sarana berpikir ilmiah ini dalam proses pendidikan kita merupakan bidang studi tersendiri. Artinya kita mempelajari sarana berpikir ilmiah ini seperti kita mempelajari berbagai cabang ilmu. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, sarana ilmiah bukan merupakan ilmu dalam pengertian bahwa sarana ilmiah itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Seperti diketahui, salah satu karakteristik dari ilmu umpamanya adalah penggunaan berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah tidak mempergunakan cara ini dalam mendapatkan pengetahuannya secara lebih luas, tanpa dikatakan bahwa sarana berpikir ilmiah mempunyai metode tersendiri dalam mendapatkan pengetahuannya yang berbeda dengan metode ilmiah. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Dalam hal ini, maka sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Atau secara lebih sederhana, sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jelaslah sekarang kiranya mengapa sarana berpikir ilmiah mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya. Sebab fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikirannya tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif.
Untuk itu, maka penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif ini, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Proses pengujian dalam kegiatan ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang pada hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung, menolak, atau menolak hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir ini dengan baik pula. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar perasaan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, maka tidak sukar untuk dimengerti mengapa mutu kegiatan keilmuan tidak mencapai taraf yang memuaskan sekiranya sarana berpikir ilmiahnya memang kurang dikuasai. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan penalaran yang cermat tanpa menguasai struktur bahasa yang tepat? Demikian juga bagaimana seseorang bisa melakukan generalisasi tanpa menguasai statistika. Memang betul tidak semua masalah membutuhkan analisis statistik, namun hal ini bukan berarti bahwa kita tidak peduli terhadap statistika sama sekali dan berpaling kepada cara-cara yang justru tidak bersifat ilmiah. Sering kita melakukan rasionalisasi untuk membela kekurangan kita atau bahkan kompensasi seperti dikatakan Kemeny dalam menggunakan kata-kata muluk untuk menutup ketidaktahuan. Untuk seorang tiran, maka dalih apapun jadilah menurut dongeng Aesop tentang serigala dan anak domba. Dan memang tidak ada penalaran yang lebih mudah selain berdalih untuk tiran yang bernama kebodohan. Logis kan? 16. Bahasa. Dapatkah Anda bayangkan seandainya binatang dapat berbicara seperti manusia? Jika si Didi sedang memakan pisang, maka monyet si Didi tidak sekedar cuma mengernyit-ngernyitkan dahinya dalam frustrasi, melainkan dengan lantang akan berkata, "Bagi-bagi dong di pisangnya." Dan bukan cuma berhenti di situ saja, dia pun mungkin akan belajar menanam pisang itu sendiri, sebab dengan menguasai bahasa maka dia akan menguasai pengetahuan. Mungkin tak ada yang lebih menyadari kebenaran pernyataan Wittgenstein selain monyet si Didi. Di Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Batas bahasaku adalah batas duniaku. Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan bahasanya. Dalam hal ini maka Ernst Cassirer menyebut manusia sebagai animals symbolicum, makhluk yang mempergunakan simbol yang secara generik, makhluk yang berpikir sebab dalam kegiatan berpikirnya manusia mempergunakan simbol. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa ini, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan. Lebih lanjut lagi, tanpa kemampuan berbahasa ini, maka manusia tak mungkin mengembangkan kebudayaan, sebab tanpa mempunyai bahasa maka hilang pula lah kemampuan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya tanpa bahasa. Simpul Aldous Huxley. Manusia tak berbeda dengan anjing atau monyet. Manusia dapat berpikir dengan baik karena dia mempunyai bahasa. Tanpa bahasa, maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak seperti apa yang kita lakukan dalam kegiatan ilmiah. Demikian juga tanpa bahasa, maka kita tak dapat mengkomunikasikan pengetahuan kita kepada orang lain. Binatang tidak diberkahi dengan bahasa yang sempurna sebagaimana kita miliki. Oleh sebab itu, maka binatang tidak dapat berpikir dengan baik dan mengakumulasikan pengetahuannya lewat proses komunikasi seperti kita mengembangkan ilmu. Mungkin saja terdapat jenius di antara para gorila, sambung Aldous Huxley. Tetapi karena mereka tidak mempunyai bahasa, maka buah pikiran dan penemuan jenius itu tidak tercatat dan menghilang begitu saja. Bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, di mana objek-objek yang faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak. Dengan adanya transformasi ini, maka manusia dapat berpikir mengenai suatu objek tertentu meskipun objek tersebut secara faktual tidak berada di tempat di mana kegiatan berpikir itu dilakukan. Binatang mampu berkomunikasi dengan binatang lainnya, namun hal ini terbatas selama objek yang dikomunikasikan itu berada secara faktual waktu proses komunikasi itu dilakukan. Tanpa kehadiran objek secara faktual, maka komunikasi tidak bisa dilaksanakan.
Adanya simbol bahasa yang bersifat abstrak ini memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu secara berlanjut. Demikian juga bahasa memberikan kemampuan untuk berpikir secara teratur dan sistematis. Transformasi objek faktual menjadi objek abstrak yang diwujudkan lewat perbendaharaan kata-kata ini dirangkaikan oleh tata bahasa untuk mengemukakan suatu jalan pemikiran atau ekspresi perasaan. Kedua aspek bahasa ini yakni aspek informatif dan emotif. Keduanya tercermin dalam bahasa yang kita pergunakan. Artinya, kalau kita berbicara, maka pada hakikatnya informasi yang kita sampaikan mengandung unsur-unsur emotif. Demikian juga kalau kita menyampaikan perasaan, maka ekspresi itu mengandung unsur-unsur informatif. Kadang-kadang hal ini dapat dipisahkan dengan jelas seperti musik dapat dianggap sebagai bentuk dari bahasa, di mana emosi terbebas dari informasi, sedangkan buku telepon memberikan kita informasi sama sekali tanpa emosi. Kalau kita telah lebih lanjut, bahasa mengkomunikasikan 3 hal, yakni buah pikiran, perasaan, dan sikap. Atau seperti yang dinyatakan oleh Kneller, bahasa dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi simbolik, emotif, dan afektif. Fungsi simbolik dari bahasa menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi estetik. Komunikasi dengan mempergunakan bahasa akan mengandung unsur simbolik dan emotif ini. Dalam komunikasi ilmiah, sebenarnya proses komunikasi itu harus terbebas dari unsur emotif ini agar pesan yang disampaikan bisa diterima secara reproduktif, artinya identik dengan pesan yang dikirimkan. Namun, dalam prakteknya hal ini sukar untuk dilaksanakan kecuali informasi yang terdapat dalam buku pedoman telepon. Inilah yang merupakan salah satu kelemahan bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah di mana menurut Kemeny, bahasa mempunyai kecenderungan emosional. Apakah sebenarnya bahasa? Pertama-tama, bahasa dapat kita cirikan sebagai serangkaian bunyi. Dalam hal ini kita mempergunakan bunyi sebagai alat untuk berkomunikasi. Sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan mempergunakan alat-alat lain, umpamanya saja dengan memakai berbagai sinyal atau isyarat. Manusia mempergunakan bunyi sebagai alat komunikasi yang paling utama. Tentu saja, mereka yang tidak dianugerahi kemampuan bersuara harus mempergunakan alat komunikasi yang lain seperti kita lihat pada mereka yang bisu. Komunikasi dengan mempergunakan bunyi ini dikatakan juga sebagai komunikasi verbal dan manusia yang bermasyarakat dengan alat komunikasi bunyi disebut juga sebagai masyarakat verbal. Kedua, bahasa merupakan lambang di mana rangkaian bunyi ini membentuk suatu arti tertentu. Rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata melambangkan suatu objek tertentu, umpamanya saja gunung atau seekor burung merpati. Perkataan gunung dan burung merpati sebenarnya merupakan lambang yang kita berikan kepada dua objek tersebut. Kiranya patut disadari bahwa kita memberikan lambang kepada dua objek tadi secara begitu saja, di mana tiap bangsa dengan bahasanya yang berbeda memberikan lambang yang berbeda pula. Bagi kita, objek tersebut kita lambangkan dengan bunyi gunung, sedangkan bagi bahasa lain dilambangkan dengan mountain dan bahasa Inggris atau Java dalam bahasa Arab. Demikian juga dengan merpati yang merubah menjadi dove dalam bahasa Inggris dan japati dalam bahasa Sunda. Manusia mengumpulkan lambang-lambang ini dan menyusun apa yang kita kenal sebagai perbendaharaan kata-kata. Perbendaharaan ini pada hakikatnya merupakan akumulasi pengalaman dan pemikiran mereka. Artinya dengan perbendaharaan kata-kata yang mereka punyai, maka manusia dapat mengkomunikasikan segenap pengalaman dan pemikiran mereka. Perkataan Sputnik, atau laser belum ada pada perbendaharaan kata-kata nenek moyang kita sebab pemikiran mereka waktu itu belum sampai ke sana. Perkataan ini baru akhir-akhir ini saja melengkapi perbendaharaan kata-kata kita. Demikian juga dengan perkataan asoy dan sleibor. Perkataan ini muncul untuk melambangkan satu pengalaman tertentu yang terutama dialami oleh orang muda. Inilah yang menyebabkan bahasa terus berkembang, yakni karena disebabkan pengalaman dan pemikiran manusia yang juga berkembang. Bahasa diperkaya oleh seluruh lapisan masyarakat yang mempergunakan bahasa tersebut. Para ilmuwan, pendidik, ahli politik, remaja, dan bahkan tukang copet. Lucu memang, namun itulah kenyataannya. Tiap profesi bahkan copet sekalipun mengembangkan bahasa yang khas untuk kelompoknya. Yang paling menonjol biasanya adalah para remaja yang memperkaya perbendaharaan bahasa dengan semangat mereka yang kreatif dan lugu.
Adanya lambang-lambang ini memungkinkan manusia dapat berpikir dan belajar dengan lebih baik. Sekiranya kita tidak mempunyai perkataan gunung dan merpati, jika saya ingin mengatakan kepada seseorang ada seekor merpati di tepi gunung, maka saya harus membawa orang tersebut kepada objek yang dilambangkan dengan gunung dan merpati itu. Jelas hal ini sangat merepotkan meskipun pekerjaan itu masih bisa dilakukan. Bagaimana sekiranya saya ingin mengkomunikasikan gunung berapi meletus atau makhluk yati hidup di puncak gunung Himalaya? Apalagi bila saya ingin berkata, bumi ini diciptakan Tuhan atau sesudah mati kita akan hidup lagi di hari kemudian. Adanya bahasa ini memungkinkan kita untuk memikirkan sesuatu dalam benak kepala kita, meskipun objek yang sedang kita pikirkan tersebut tidak berada di dekat kita. Di kamar kecil kita bisa memikirkan soal aljabar kita atau merencanakan apa yang akan kita lakukan setelah nanti makan malam. Manusia dengan kemampuannya berbahasa memungkinkan untuk memikirkan sesuatu masalah secara terus-menerus. Lain pula dengan binatang, karena mereka tidak mempunyai bahasa seperti apa yang kita punyai, maka mereka baru bisa berpikir jika objek itu berada di depan matanya. Jika seekor tikus melihat makanan di atas meja, baru dia mulai berpikir apakah dia akan mencoba mengambil makanan itu atau tidak. Jika ya, lalu bagaimana caranya? Demikian juga seekor tikus yang melihat kucing, maka biasanya dia akan lari. Bagaimana dia tahu bahwa kucing itu berbahaya? Dari pengalaman atau sesamanya tentu saja, dan bahkan seekor tikus pun sampai tahap tertentu mengajar anak-anaknya. Perbedaan pendidikan antara manusia dengan binatang terutama terletak dalam tujuannya. Manusia belajar agar berbudaya, sedangkan binatang belajar untuk mempertahankan jenisnya. Karena tikus tidak mempunyai bahasa seperti kita, maka seekor ibu tikus tidak bisa mengajar anaknya di depan papan tulis atau bercerita sambil meninap bobokkannya. Dia harus membawa anaknya kepada seekor kucing dan menunjukkan pada waktu itu juga bahwa makhluk itu berbahaya. Jadi dengan bahasa, bukan saja manusia dapat berpikir secara teratur, namun juga dapat mengkomunikasikan apa yang sedang dia pikirkan kepada orang lain. Namun bukan itu saja, dengan bahasa kita pun dapat mengekspresikan sikap dan perasaan kita. Seorang bayi bila dia sudah kenyang dan hatinya pun sangat senang, dia mulai membuka suara. Tidak terlalu enak memang, tapi tidak apa. Sebab kalau dia mulai besar kelak dan sudah belajar do, re, mi, fa, sol, bunyi yang dihasilkannya mungkin akan jauh lebih menyenangkan. Lewat seni suara dia akan mengekspresikan perasaannya, kedukaan dan kesukaan lewat liku, nada kata-kata. Seorang yang berbakat sastra mungkin akan mengekspresikan perasaannya dengan cara lain, menulis novel yang tebal yang mencakup puluhan ribu kalimat atau menulis puisi yang terdiri dari beberapa bait. Dengan adanya bahasa, maka manusia hidup dalam dunia, yakni dunia pengalaman yang nyata dan dunia simbolik yang dinyatakan dengan bahasa. Berbeda dengan binatang, maka manusia mencoba mengatur pengalaman yang nyata ini dengan berorientasi kepada manusia simbolik. Bila binatang hidup menurut naluri mereka dan hidup dari waktu ke waktu berdasarkan fluktuasi biologis dan fisiologis mereka, maka manusia mencoba menguasai semua ini. Pengalaman mengajarkan kepada manusia bahwa hidup seperti ini kurang bisa diandalkan, di mana eksistensi hidupnya sangat tergantung kepada faktor-faktor yang sukar dikontrol dan diramalkan. Manusia mempunyai pegangan mengajarkan manusia agar mengekang hawa nafsu dan tidak mengikutinya seperti kuda tanpa kendali. Menurut Sigmund Freud, kebudayaan membentuk manusia dengan menekan dorongan alami mereka, mensublimasikannya menjadi sesuatu yang berbudaya yang kemudian merugikan dasar bagi pembentukan kebudayaan. Kebudayaan mempunyai landasan-landasan etika yang menyatakan mana tindakan yang baik, mana yang tidak. Manusia yang sedang diamuk gejala kemarahannya sebelum terlanjut menurut hawa nafsunya, mau tidak mau akan mendengar suara yang mengandung amanat moral, jangan membunuh, itu tidak baik. Demikian juga sekiranya kelelahan fisik merupakan penghalang bagi usaha mereka atau akses hormonal mengurangi kesemangat hidup mereka. Manusia mempunyai penuntun yang mengatakan kau harus tetap bersikeras sebab itulah yang lebih baik bagi kita. Dalam hal ini maka manusia akan tetap berusaha, tidak seperti binatang sepenuhnya dikuasai oleh proses fisiologisnya. Demikian juga hidup dalam dunia fisik yang kejam dan sukar diramalkan, maka manusia bangkit dan melawannya.
Manusia lalu mengembangkan pengetahuan untuk menguasainya, tanah diolahnya, belantara ditebangnya, air dan iklim dikuasai dan dimanfaatkannya. Lewat pengetahuan ini maka manusia menjadi penguasa dunia. Mereka mencoba mengerti semua gejala yang dihadapinya dan membuahkan pengetahuan yang memberikan penjelasan kepadanya. Berbekal pengetahuan ini maka manusia tidak takut lagi terhadap alam. Mereka menguasai alam karena mereka mengetahui rahasianya. Alam tidak lagi berrahasia dengan wujud fisik yang menakutkan seperti kilat yang menyambar-nyambar dan jeram yang menggelegar. Lewat bahasa manusia menyusun sendi-sendi yang membuka rahasia dalam alam dalam berbagai teori seperti elektronik, termodinamik, relativitas, dan kuantum. Pengetahuan adalah kekuasaan, seru Francis Bacon, dan dengan kekuasaan ini manusia mencoba mengerti kehidupnya. Manusia tidak mau lagi dikuasai alam, dia bangkit dan menguasainya. Di samping pengetahuan manusia mencoba memberi arti kepada semua gejala fisik yang dialaminya, kejadian sehari-hari yang penuh dengan ketawa dan air mata, kelahiran dan kematian, pertemuan dan perpisahan, semuanya dirangkainya dengan bahasa menjadi sesuatu yang koheren dan mempunyai arti. Manusia lalu mempertanyakan masalah-masalah yang sangat hakiki. Apakah hidup ini ada tujuannya? Ataukah sekedar permainan semacam sabut terlempar ke laut? Apakah manusia itu merdeka untuk menentukan hidupnya? Ataukah dia makhluk yang terbelenggu dengan nasib merantai kaki mereka? Dengan ini manusia memberi arti kepada hidupnya, arti yang terpatri dalam dunia simbolik yang diwujudkan lewat kata-kata. Kata-kata lalu mempunyai arti bahwa bahkan kekuatan dalam tuah, mantra dan jambi-jambi, kekuatan dalam kepercayaan dan keyakinan moral, kekuatan yang memberinya dorongan dan arah dalam berkehidupan, semacam pegangan yang membedakan mana yang suci dan mana yang luhur, mana yang rendah dan menghinakan. Tanpa bahasa maka semua ini tak mungkin ada. Tak pernah ada binatang yang membikin perang, kata Aldous Huxley, karena mereka tak mempunyai sesuatu yang dianggap luhur. Demikian juga, manusia memberi arti bagi yang indah dalam hidup ini dengan bahasa. Kita membaca puisi dan karya-karya sastra yang mengungkapkan nilai-nilai estetik dalam hidup kita. Atau kita memadukannya dengan seni suara di mana kita menyanyi, menangisi dan merayakan hidup kita lewat kata-kata. Tanpa estetika ini maka semua kehidupan akan menjadi steril. Bulan hanyalah tumpukan gersang yang didarati astronot, manusia hanyalah tumpukan daging dan tulang. Kemanusiaan tidak lagi mempunyai perasaan. Pengetahuan dan perasaan adalah sama pentingnya dalam kehidupan individual dan masyarakat, ujar Bertrand Russell. Dunia tanpa kesukaan dan kemesraan adalah dunia tanpa nilai. Seni merupakan kegiatan estetik yang banyak mempergunakan aspek emotif dari bahasa, baik itu seni, suara, maupun seni sastra. Dalam hal ini bahasa bukan saja dipergunakan untuk mengemukakan perasaan itu sendiri, melainkan juga merupakan ramuan untuk menjelmakan pengalaman yang ekspresif tadi. Bahasa dipergunakan secara plastik seperti kita membuat patung dari tanah liat, di mana komunikasi yang terjadi mempunyai kecenderungan emotif. Mau baca puisi Pearl? Carilah dalam depresi, melankoli atau kantung baju para lunatik amatir. Komunikasi ilmiah mensyaratkan bentuk komunikasi yang sangat lain dengan komunikasi estetik. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Agar komunikasi ilmiah ini berjalan dengan baik, maka bahasa yang dipergunakan harus terbebas dari unsur-unsur emotif. Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya bila si pengirim komunikasi menyampaikan suatu informasi yang katakanlah berupa X, maka si penerima komunikasi harus menerima informasi yang berupa X pula. Informasi X yang diterima harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi yang dikirimkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah apa yang dinamakan sebagai suatu salah informasi, yakni suatu proses komunikasi yang mengakibatkan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, di mana suatu informasi yang berbeda akan menghasilkan proses berpikir yang berbeda pula. Oleh sebab itu, maka proses komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan objektif, yakni terbebas dari unsur-unsur emotif.
Berbahasa dengan jelas artinya ialah bahwa makna yang terkandung dalam kata-kata yang dipergunakan diungkapkan secara tersurat atau eksplisit untuk mencegah pemberian makna yang lain. Oleh sebab itu, maka dalam komunikasi ilmiah kita sering sekali mendapatkan definisi dari kata-kata yang dipergunakan. Umpamanya, jika dalam sebuah komunikasi ilmiah kita mempergunakan kata seperti epistemologi atau optimal, maka kita harus menjelaskan lebih lanjut apa yang kita maksudkan dengan kata-kata itu. Hal ini harus kita lakukan untuk mencegah si penerima komunikasi memberi makna lain yang berbeda dengan makna yang kita maksudkan. Tentu saja kata-kata yang sudah jelas dan kecil kemungkinannya untuk disalahartikan dan tidak lagi membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Berbahasa dengan jelas artinya juga mengemukakan pendapat atau jalan pemikiran secara jelas. Kalau kita teliti lebih lanjut, maka kalimat-kalimat dalam sebuah karya ilmiah pada dasarnya merupakan suatu pernyataan. Pernyataan itu melambangkan suatu pengetahuan yang ingin kita komunikasikan kepada orang lain. Kalimat seperti logam kalau dipanaskan akan memanjang, pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang mengandung pengetahuan tentang hubungan sebab akibat antara panjang logam dan kenaikan suhu. Karya ilmiah pada dasarnya merupakan kumpulan pernyataan yang mengemukakan informasi tentang pengetahuan maupun jalan pemikiran dalam mendapatkan pengetahuan tersebut. Untuk mampu mengkomunikasikan suatu pernyataan dengan jelas, maka seseorang harus menguasai tata bahasa yang baik. Hal ini berlaku bagi kegiatan ilmiah maupun non-ilmiah. Tata bahasa menurut Carlton Leitch merupakan alat dalam mempergunakan aspek logis dan kreatif dari pikiran untuk mengungkapkan arti dan emosi dengan mempergunakan aturan-aturan tertentu. Penguasaan tata bahasa dengan baik merupakan syarat mutlak bagi suatu komunikasi ilmiah yang benar. Dalam masyarakat kita, hal ini sering kita kurang sadari, di mana bahkan terdapat bahwa berbahasa yang benar dan baik hanya patut dilakukan oleh orang-orang bukan ilmuwan. Hal ini adalah salah sama sekali, dan bahkan sebaliknya, untuk mampu berkomunikasi secara benar, maka seorang ilmuwan harus menguasai bahasa dengan lebih baik. Karya ilmiah juga mempunyai gaya penulisan yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencoba menghindari kecenderungan yang bersifat emosional bagi kegiatan seni, namun merupakan kerugian bagi kegiatan ilmiah. Oleh sebab itu, gaya penulisan ilmiah di mana tercakup di dalamnya penggunaan tata bahasa dan penggunaan kata-kata harus diusahakan sedemikian mungkin untuk menekan unsur-unsur emotif ini seminimal mungkin. Di samping itu, karya ilmiah mempunyai format-format penulisan tertentu seperti cara meletakkan catatan kaki atau menyertakan daftar bacaan. Kesemuanya ini harus disesuaikan dengan baik oleh seorang ilmuwan agar dapat berkomunikasi dengan sesama kaum ilmuwan secara benar. Beberapa kekurangan bahasa. Sebagai sarana komunikasi ilmiah, maka bahasa mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan ini pada hakikatnya terletak pada peranan bahasa itu sendiri yang bersifat multifungsi, yakni sebagai sarana komunikasi emotif, afektif, dan simbolik. Dalam komunikasi ilmiah, kita ingin mempergunakan aspek simbolik saja dari ketiga fungsi tersebut tadi, di mana kita ingin mengkomunikasikan informasi tanpa kaitan emotif dan afektif. Dalam kenyataannya, hal ini tidak mungkin. Bahasa verbal atau tidak mau tetap mengandung ketiga unsur yang bersifat emotif, afektif, dan simbolik tadi. Inilah salah satu kekurangan bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah yang dikatakan oleh Kemeny sebagai mempunyai kecenderungan emosional. Bahasa ilmiah pada hakikatnya haruslah bersifat objektif tanpa mengandung emosi dan sikap. Atau dengan perkataan lain, bahasa ilmiah haruslah bersifat antiseptik dan reproduktif. Kekurangan yang kedua terletak pada arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang membangun bahasa. Jika kita ingin mengetahui arti dari istilah ilmu umpamanya yang menjadi pokok pembicaraan kita selama ini, maka sukar sekali bagi kita untuk mendefinisikan ilmu tersebut dengan jelas dan seeksak mungkin. Bagaimanapun hal itu kita coba, di pihak lain usaha untuk menyampaikan arti sejelas dan seeksak mungkin dalam suatu proses komunikasi mungkin akan menyebabkan proses penyampaian informasi itu malah tidak komunikatif lagi disebabkan bahasa yang bertele-tele dan membosankan.
Umpamanya saja kita bisa mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang disusun secara konsisten dengan mempergunakan logika deduktif dan teruji secara empiris dengan mempergunakan logika induktif yang menyangkut kebenaran faktual dari dunia empiris yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk menguasai dunia fisik yang berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Definisi yang panjang ini tetap tidak memberikan arti yang jelas dan eksak terhadap hakikat ilmu yang sebenarnya. Mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, ambillah sebagai contoh sebuah kata yang mungkin termasuk paling populer dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, yakni cinta. Kata cinta ini sering dipakai dalam lingkup yang sangat luas, umpamanya dalam hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak, kakek dan nenek, dua orang kekasih, dua orang saudara, perasaan pada tanah air, dan ikatan pada rasa kemanusiaan yang besar. Dalam hal ini sukar bagi kita untuk memberi batasan yang tepat dan bersifat menyeluruh. Kelemahan lain terletak pada sifat majemuk atau pluralistik dari bahasa. Sebuah kata kadang-kadang mempunyai lebih dari satu arti yang berbeda. Mempunyai kata ilusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut. Ilusi, angan-angan, hayal, sesuatu yang memperdayakan pikiran dengan memberikan kesan yang palsu, seperti halnya dengan para pelancong di padang pasir yang melihat sebuah danau yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, suatu gagasan yang keliru, suatu kepercayaan tidak berdasar, keadaan pikiran yang memberdayakan seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa nantikan juga untuk episode selanjutnya. Dan buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar membangun channel YouTube ini menjadi lebih besar lagi dan memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk membaca buku.